Sumpah, hal yang paling males saya lakukan adalah meminta subscribe dari kalian semua. Bagi yang ingin subscribe, subscribe lah sekarang. Tapi bagi yang nggak mau, ya udah ntar di video selanjutnya aja. Bagi yang mau komen, komen lah sekarang. Kalau nggak mau, ya udah komen di video selanjutnya aja. Bagi yang mau like, like lah sekarang. Tapi kalau nggak mau, ya udah kapan-kapan aja. Yang penting nanti semuanya subscribe, like, dan komen di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul One by One. Yang bisa bertahan hidup, dialah yang akan menjadi penguasa. Begitulah hukum rimba yang berlaku. Kita hanya bisa mensyukuri betapa nikmatnya hidup, walau terkadang kita harus juga berhati-hati dengan kematian. Saat ini, aku berada dalam sebuah lingkungan yang dekat dengan kematian dan tidak adanya sebuah kedamaian. Kekerasan selalu menyapaku di setiap hari. Namun, hati sebenarnya berbicara lain. Hati ini tidak cocok dengan lingkungan seperti itu. Lalu, dari mana aku berasal? Apa itu juga menjadi penting bagi kalian? Justru mulai dari pertanyaan seperti inilah bahkan pertengkaran terjadi. Sebagai petarung sejati, tak terbesit sama sekali untuk mengatakan dari mana aku ini berasal dan siapa diriku sebenarnya. Menurutmu, masih perlukah jika aku mengatakan bahwa aku ini berasal dari mana? Dari Papua, atau dari Makassar, atau bahkan dari Madura dan sebagainya? Bukankah itu berarti hanya mengandalkan kekuatan etnis yang hanya menakutkan dan tangguh? Tidak, ini bukanlah langkah seorang kesatria. Bahkan yang demikian itu terlihat sebagai langkah yang sombong. Tapi sebagai lelaki, seharusnya one by one. Begitulah kata yang selalu terlontar ketika saat akan bertarung. Tiba-tiba handphoneku bergetar dalam saku celana. Itu pertanda bahwa ada teman-temanku yang terlibat dalam sebuah pertarungan. Mereka telah memanggilku untuk ikut mempertaruhkan nyawa dalam medan yang selalu terhias oleh ganasnya sayatan pedang, celurit, belati, dan haus akan darah. Tapi aku tak ingin ikut kali ini dalam pertempuran itu, sehingga aku harus mengatakan beberapa alasan pada teman-temanku kali ini. Kemudian, setelah kejadian-kejadian seperti itu, kalian akan mendengar bahwa ada beberapa mayat ditemukan dalam kolong jembatan yang mati mengenaskan, dan kalian hanya bisa pasrah. Siapa yang telah membunuhnya? Tidak akan ada yang tahu. Janganlah kalian. Aku sendiri tak pernah tahu siapa yang telah membunuh mereka. Aku kini sering merenung apa yang diperbutkan aku dan mereka selama ini, hingga di antara kita akhirnya harus berjumpa dengan kematian. Betapa berartinya sebuah kekuasaan bagi kita. Apa untungnya jika harus membunuh saudara kita sendiri sebagai manusia yang sama-sama makhluk Tuhan? Mengenai diriku sekarang, bahkan kau tak akan mengira bahwa aku ini mantan petarung. Aku sendiri bahkan merasa pangling dengan penampilanku saat ini, yang dulu mungkin bertampang seram, berambut panjang, jenggot belah dua, dan tato serigala di lengan kiriku yang selalu melekat mengidentitaskan bahwa aku ini adalah serigala yang berauran keras. Namun kini semuanya telah berubah, dan zaman pun telah berubah. Kini tibalah pada zaman di mana seharusnya kita menghargai sebuah perbedaan. Zaman yang kita anggap sebagai zaman yang harus saling menghargai sesama manusia. Kata kaum humanis, memanusiakan manusia. Dengan rambut yang tersisir rapi, kini aku benar-benar sadar bahwa aku tak ingin kembali ke dunia kelam itu. Dunia yang serba tak jelas dalam hidup menjalani hidup. Saatnya menatap masa depan yang jelas demi persahabatan, cinta, dan cita-cita. Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Dan dengan cinta, semua ini karena wanita yang saat ini berada tepat di sampingku. Senyumnya yang selalu menggetarkan jiwa dan membuatku tak mampu untuk berucap satu kata apapun ketika berharap dengannya. Sangat berbeda ketika berhadapan dengan musuh-musuhku dulu. Di malam yang damai itu, kita berdua sudah cukup lama untuk berduaan dan diam tanpa sepatah kata pun. Dengan rasa yang selalu kusimpan selama ini,
Aku sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Awalnya aku kira ini adalah sesak nafas karena nafasku sering tak beraturan jika berada di sampingnya. Namun kini aku tahu bahwa ini adalah cinta pertama aku yang baru kutemui setelah menjalani beberapa cinta palsu yang bullshit. Love is bullshit. Begitulah aku menganggap cinta sebelum aku bertemu dengan gadis ini. Baiklah, memang harus kuakui sekarang bahkan bahwa sebagai seorang mantan petarung, aku mungkin memang tak punya pengalaman untuk masalah batin seperti ini. Lagi pula memang sejak dulu aku kurang pandai dalam masalah cinta. Cinta yang sebenarnya. Inilah yang pertama kalinya. Baru kali ini aku merasa kulitku seakan tersayat ketika melihat sedang bersama lelaki lain. Walaupun dia adalah seorang sahabatnya, kini aku benar-benar tenggelam dalam irama cinta yang mengalumi indah. Walau untuk sementara ini hanya mengalun dalam hatiku seorang. Aku ingin hati ini berirama cinta dengan hatinya. Baru kesadari bahwa selama ini aku lebih menonjolkan keahlianku bertarung daripada berpikir mengenai cinta yang dulu selalu kuanggap sebagai masalah yang cengeng, seperti film-film drama Korea. Tapi saat ini bahkan aku tak tahu apa yang telah kurasakan, gundah, gelisah, dan terbayang hanya seorang bidadari tanpa sayap itu. Sebenarnya, jika kalian ingin tahu, wajah wanita yang sanggup menaklukkan sang serigala ini tidak begitu cantik, tapi sungguh teramat manis seperti tebu. Dengan goncangan batin yang seperti itu, aku tetap tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Namun sebenarnya, meski tidak saling mengungkapkan rasa, kita sudah tahu bahwa kita saling mencintai. Karena itulah aku tak perlu takut lagi untuk mengatakannya. Sebagai mantan petarung, malulah jika tidak berani dalam hal ini. Lalu pelan-pelan ku pegang tangannya dan berbisik, "Aku mencintaimu." Lalu gadisku tersipu malu dan mengangguk pelan-pelan. Tahukah kalian, dia anggun sekali dengan wajah warna ungu malam ini. Sebagai lelaki, sudah sepatutnya melindungi wanitanya dengan segenap rasa cinta yang sebenarnya. Tidaklah sebagaimana yang dilakukan para remaja saat ini. Mereka banyak terlanjur dalam melakukan making love sebelum menikah. Bukankah jika aku memaksakan seorang gadis untuk melakukan perbuatan mesum seperti itu akan merusak masa depannya? Berarti jika aku melakukan itu, aku tidak menyayanginya. Dan malulah yang harus ditanggung jawab, yang harus ditanggung jika aku benar-benar terjadi. Jadi harus berpikir dua kali untuk melakukan hal semacam itu. Dari sejelek-jeleknya perbuatanku selama ini, syukurlah hal yang demikian tidak pernah aku lakukan. Aku kasihan pada gadis-gadis yang telah kehilangan keperawanannya itu. Bagi lelaki, mungkin berpikir tidaklah berbekas jika melakukannya, namun si ceweklah yang akan meninggalkan bekas. Sehingga mungkin tidak ada lagi lelaki yang akan menikahinya kelak. Hidup memang penuh rintangan, dan aku harus melalui rintangan-rintangan itu dengan mendapatkan apa yang kuinginkan. Setelah beberapa bulan kita menyatukan hati dalam bingkai asmara, beredarlah kabar tak sedap tentang kekasih yang sedang jauh di sana. Kabarnya Niken, nama gadisku, telah diculik oleh segerombolan anak muda yang berpenampilan macam preman. Ada beberapa warga yang melihat kejadian itu, namun tak ada yang berani untuk menolong Niken dikarenakan segerombolan anak muda tersebut membawa beberapa senjata tajam. Saat mendengar kabar itu, aku bingung dan bertanya-tanya siapa yang telah berani menculik gadis pujaanku itu. Tapi tak lama kemudian, berderinglah handphoneku. "Halo? Siapa?" "Halo, aku Bajing. Masihkah kau ingat padaku, kawan?" "Hahaha," jawab orang itu sambil tertawa. Ternyata memang benar dugaanku bahwa yang telah melakukan semua ini adalah musuh lamaku. Tanpa pikir panjang, kemudian aku berangkat jauh-jauh dari Jogja menuju Surabaya untuk mendatangi markas si Bajing. Saat ini mataku telah gelap dan tidak akan lagi memandang bulu siapa yang akan saya hadapi nanti. Kemarahanku tidak dapat ditolak lagi. Bisa-bisanya mereka berbuat pengecut seperti itu. Jancuk! Saat ini aku berada di tengah-tengah anak buah Bajing. Setiap saat bahkan mereka bisa saja menusukku. Beberapa belati pada perutku.
Aku tetap tak peduli tentang hal itu. Kematian itu sendiri bagiku bukan apa-apa lagi. Karena kematian yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah kematian orang yang teramat kucintai. Keadaan itulah yang tak pernah kubiarkan terjadi. Aku tahu bahwa aku pernah melakukan kesalahan beberapa tahun yang lalu. Aku secara tidak sengaja telah membunuh adik kandung si bajing saat bertarung. Namanya Johnny. Tapi pembunuhan itu kulakukan karena sangat terpaksa. Saat itu dia hampir saja membunuhku dengan celurit. Tapi beruntunglah aku bisa menangkisnya kala itu. Dan celurit itu berbalik menusuk perut Johnny. Jadilah bumerang. Mulai saat itulah bajing menaruh dendam padaku. Namun, akankah dendam ini akan terus berlanjut sampai pada keluargaku dan keluarga-keluarga kita nanti? Berlanjut pada anak-anakku, kemudian sampai pada cucu-cucuku, sehingga permusuhan ini tak akan ada akhir. Hal semacam itu bahkan telah membudaya di daerahku, tapi aku tak mau mengikuti budaya sesat seperti itu. Di kampungku, jika bertarung dan salah satunya mengalami kekalahan dan mati, maka anaknya harus membalas dendamnya. Dan ini berarti darahku ataupun darah si bajing harus diminum oleh salah satu anak kita berdua suatu saat nanti. Seperti itulah budaya yang sedang berjalan. Tapi saat ini aku sadar bahwa budaya itu tidaklah baik. Dan aku sudah sering diajarkan oleh khotbah-khotbah keagamaan bahwa dendam itu tidaklah baik. Oleh karena itu, saat ini aku ingin menutup budaya macam itu. Hai bajing, sebelum kita bertarung, aku punya satu tawaran buatmu, teriakku di tengah-tengah anak buah bajing. Kemudian bajing berjalan mendekatiku dan memasang muka sombongnya yang penuh dengan kebencian. Hah? Kau kira ini pasar pakai tawar-menawar segala? Hah? Teriaknya lantang. Tapi ini demi kebaikan anak cucu kita, kelak cu. Agar mereka tidak ikut menyimpan dendam sepertimu. Dan setelah ini tidak ada bunuh-membunuh lagi, teriakku sedikit terpancing. Bajing terlihat sedang berpikir dan aku tak sabar menunggu persetujuannya. Baiklah kalau begitu, kita akan berbuat perjanjian, kata bajing tiba-tiba. Tak usangka juga bahwa dia akan menerima tawaran itu. Lalu kuucapkan perjanjian itu. Baiklah, siapa yang kalah dalam pertarungan ini tidak akan menyimpan rasa dendam dan tidak ada lagi yang harus meminum darah. Anak buahmu semua ini telah menjadi saksinya. Baiklah, aku setuju, katanya. Sekarang saatnya lah menentukan siapa yang paling tangguh di antara serigala hitam versus harimau putih. Perlu diingat juga oleh semuanya bahwa pertarungan ini bukanlah pertarungan etnis ataupun kelompok-kelompok, tapi pertarungan antara kita berdua secara jantan, one by one. Aku bertarung untuk cintaku dan bajing bertarung untuk dendamnya padaku. Saatnya memasang kuda-kuda, karena bajing sudah sejak tadi memasang kuda-kudanya. Tanpa bisa dihalangi lagi, pertarungan itu pun benar-benar terjadi. Jika kalian bertarung, kecepatan tentulah menjadi kuncinya. Kecepatan menangkis pukulan, kecepatan memukul, menendang dan mengelak. Seperti itulah yang tengah diperagakan oleh kita berdua. Brap! Lalu aku terlempar jauh karena tendangan bajing kini semakin bengis. Dia bahkan mengeluarkan sebuah belati dari jaket coklatnya. Ternyata dia benar-benar sangat bernafsu ingin menghabisiku. Tapi justru saat inilah kesempatanku untuk menangkan pertarungan ini. Karena orang yang sedang dibalut oleh emosi justru lebih gampang ditaklukkan. Lalu ku atur napasku dan mencoba untuk lebih rileks dalam membendung serangannya. Napas bajing sudah mulai terkuras habis karena diperbudak oleh nafsu. Saatnya aku beraksi dengan 2 kali gerakan, lalu kupukul tangannya sehingga belati itu terlempar ke tanah. Kupukul mukanya, aku hantam perutnya dan kakinya hingga bajing terkapar lemas dan jatuh. Baiklah, pertarungan ini sudah berakhir bajing. Aku tidak akan membunuhmu, tapi ingat janjimu tadi. Lalu ku melangkah pergi menuju Niken yang masih terikat tali di sebuah kursi. Kubuka tali itu. Kemudian dia langsung memelukku. Kemudian dia berbisik, aku sangat mencintaimu. Pelukannya benar-benar hangat dan gadisku kini kembali kubawa pulang. Tentang hidup, bersyukurlah bagi orang-orang yang sadar akan hidup. Bahwa hidup di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Hidup ini adalah sesuatu yang sementara. Jadi,
Aku pun harus kembali ke jalan Tuhan, menata hidup yang lebih baik lagi untuk menuju Tuhan sang penguasa alam. Kini aku dan Niken ingin hidup berdampingan, mengabdi pada Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Inilah semua kulakukan untuk menebus dosa-dosaku yang dulu. Tapi dosaku yang dulu harus ditebus dengan perbuatan macam apa Tuhan? Penulis adalah pencinta sastra di Departemen Teknologi of Philosophy, State Islamic University, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih.